Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1001 Info. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, tentu kita juga tahu bahwa yang akan dihisab pertama kali di yaumil akhirah adalah amal ibadah kita. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh dia sudah gagal dan rugi jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya. Pada hari kiamat nanti, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ibadah sholat kita, karena pertama kali yang dihisab adalah masalah ibadah sholat. Untuk itu kita sebagai kaum muslimin hendaklah kita berusaha untuk menjaga ibadah sholat dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah urusan sholat merupakan urusan hamba dengan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi bisa diketahui dari ciri-cirinya sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Wahid Al-Harani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku Allah hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku, tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil kepada janda-janda miskin, serta mengasihi pada orang-orang yang tertimpa musibah. Dari hadis qudsi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri atau tanda sebagai berikut ini. Sebelum dilanjut dengan kerendahan hati, saya meminta keikhlasannya untuk turut mendukung channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sikapnya akan selalu tawadu karena keagungan Allah, rendah diri terhadap sesamanya, tidak sombong, selalu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh terhadap segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah bersyukur setiap saat meski diterpa cobaan yang berat sekalipun, karena orang-orang yang tawaduk mengetahui bahwa cobaan dan solusi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan satu paket yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kita tidak perlu khawatir apabila kita tertimpa masalah. Mintalah solusi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa dan siapa yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti orang lain, baik melalui perbuatan dan ucapan. Selalu berbuat baik kepada sesama makhluk Allah dan menghindari ghibah atau membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, selalu berhati-hati dan menjauhi segala perbuatan maksiat, takut melanggar syariat agama dan takut berbuat zalim kepada orang lain. Yang keempat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada waktu siang maupun malam,
menyempatkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun urusan dunianya sangat sibuk. Perlu diketahui, untuk berzikir tidak harus selalu selesai sholat, bahkan dalam rutinitas pekerjaan pun kita bisa berzikir agar hati selalu damai mengingat Allah. Yang kelima, memiliki jiwa belas kasih terhadap orang fakir miskin, ibnu sabil, janda-janda miskin, dan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang keenam, orang yang mengasihi saudaranya yang tertimpa musibah, memiliki rasa belas kasih kepada orang yang sedang mengalami penderitaan, memiliki sifat peduli kepada anak yatim, dan suka bersedekah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya paham di zaman sekarang ini banyak orang yang berani dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu hanya karena sibuk dengan urusan duniawi. Meskipun begitu, mulailah untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Apabila keduanya tercapai, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 tanda-tanda yang bisa kita lihat pada diri kita masing-masing. Apabila 6 tanda ini ada pada diri kita, maka berbahagialah. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikianlah yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.